kendor dan gelap ge angkat we. Naon sababna? Karena butuh. Atuh ngaji teh tong poe Jumaah atuh sebenarnya jeung kararago padahal Sabtu we atuh ngaji teh isu-isu pinahkeun ka Sabtu. Bakal aya ge sok alasanana. Terus dikasatukeun urang teh pengajian teh ngarah aya kan ngomong kitu teh dialihkeun ka Sabtu teh. Padahal nya tong Sabtu atuh kararago Minggu we teu libur. Ya, dialihkeun ka Minggu ge anyar we sabab naon? Kan teu butuh. Ya, itu yang paling pokok. Jadi kebutuhan manusia itu akan mendesak orang untuk melakukan sesuatu. Da ibu ge jeung bapak rumah tangga da lain bogoh-bogoh teh ibu sabab butuh sakitu. Da lope mah tos leungit atuh Pak komo bismillah. Punya sok ibu karaos kan nya kan ngintun lope teh baheula ke 17 tahun ari 7 hiji mah lain lope dikirim teh. Karena apa? Karena sekarang kan sudah al-hajah, sudah kebutuhan yang berbeda. Nah, maka dalam teori ilmu kebaikan itu ada man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kenapa Rasul menyampaikan dengan kalimat nakiro khairon? Artinya satu kebaikan itu membutuhkan aspek lain. Kalau dalam bahasa simpelnya, hiji kahadian teh tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena jangankan sebuah kemaksiatan, kebaikan saja tidak bisa berdiri sendiri. Maka dina teori dekene ngarasa paling bener. Nah, sababna karena dia benar itu karena ada yang lain. Karena ada yang lain kan begitu. Bu, apa pengajian tadi ini kan baik kan pengajian. Pengajian ini baik Pak. Kenapa? Tapi kebaikan ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Sababna karena kalau saya yang diundang di sini, maka yang baik itu mungkin menurut saya. Tapi ternyata cek jamaah kan beda. Sok aya ustaz sok nyari sorangan dari mana teh aya kumaha? Kenapa? Karena saya jadi baik itu di ngaji ini karena ada jamaah. Apa kebangsaan do nyari pikiran? Cek tukang sok teh, lamun teh ku artis nasional cenah pengajian geus mulai jalan tuh. Cek tukang sok ge tak jadi baiknya. Dari satu kebaikan saja orang bisa berdebat, Pak. Apalagi kalau sesuatu yang bersifat salah, itu perdebatannya bakal muncul lebih banyak. Makanya satu kebaikan itu melibatkan semua aspek. Tidak bisa ada kebaikan yang dia berdiri sendiri. Makanya lamun aya jelema ngarasa halus, dia tidak mengatur dia apa, yang menganggap orang lain itu tidak ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena semua saling berkaitan. Makanya kalimatnya man yuridillah khairon. Artinya khairon di sini bukan al khair, tetapi apa? Tapi ada aspek lain yang akan mempengaruhi sebuah kebaikan itu akan muncul. Sok ibu kene ya beres. Tak iya ge tinggal cek anu ieu teh nya cek ngadah teh tuh tinggal alhamdulillah cenanya abdi mah tiasa icalan tinggal aya pengajian teh tuh tinggal ibu teh keluar sareng teu dagang cenah tuh. Cek nu dagang teh lamun aya aku cek nu meuli lamun aya aku cing kumaha sampai aya dokter nyebatkeun ieu kudu bersyukur Anda. Kenapa? Karena dokter itu payung bisa bayar pasien. Kabayang lamun dokter daya pasien ngaruh lamun tuntuna geuning sorangan. Ya, karena begitu. Itulah hebatnya Rasul menyampaikan dengan bahasa itu. Yang kedua, ini mukadimah dulu, Jadi pemikir pas beres mukadimah atau sore. Ya. Yang kedua, jadi berpikir dengan loba pikiran kita. Nah, kita awalnya bisa ya. Kapasitas berpikir manusia itu adalah anugerah. Betul. Kapasitas berpikir manusia itu anugerah dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa orang. Lalu cek Allah diciptakan, kemudian otaknya kemampuan ataupun dia itu kapasitas otaknya untuk seperti itu, ya sudah, karena itu anugerah. Sabab ayana nu pinter teh sabab aya bodoh. Tidak mungkin ada orang pintar kalau tidak ada yang bodoh. Lalu di kelas aya ranking ka hiji, ku sabab aya ranking lain. Kabayang sakelas ranking hiji kabehanana.
bakal ribut kenapa? Karena tidak ada yang mewakili. Makanya oleh Allah selalu digantungkan kapasitas berpikir manusia itu anugerah dari Allah. Gini nanya pengajian teh aya anu jawab begitu ustaz do langsung kaangkep, do langsung ngarti. Aya di ngagulang-gulang gini 5 menit kahara kaharti. Aya deui anu emang eta mah lila lodi we. Ya dugikeun ka erek tamat cacan kahati ke. Aya teh ustaz teh nerangkeun mah beres. Eta mah dugikeun ka kok malahan aya dulu begitu. Geus bubar we, geus inget-inget. Nah ini kan kapasitas yang seperti ini. Apakah saya harus memaksa orang untuk sama menerima dengan pemahaman dengan satu waktu? Tidak bisa. Kenapa? Karena punya anugerah yang berbeda-beda. Mungkin orang yang ini gampang menyerap, tapi bagaimana? Mungkin orang ini gampang menyerap, tapi belum tentu dia gampang mengamalkan. Anu ieu mah lila nyaratna lamun geus nyerap amalkeun. Itu berbeda. Kenapa? Karena anugerah dari Allah, kapasitas berpikir itu. Dipaksakan ke beda budak lebih beraya waktu ya kadang-kadang barangkali di SD budak begitu kuliah lalu kenapa? Karena kapasitasnya anugerah dari Allah. Cuman kita seringkali memaksa apa yang bukan anugerah dari Allah dipaksa oleh kita untuk terjadi instan. Ini yang tidak bisa begitu, ini yang tidak bisa ya. Nah ini kemudian yang kedua ini dipahami dulu. Jadi dan semua kayak jelmaan bodoh nang kusabab anjeunna terus daek diajar engke kita bakal minterang. Dan ini jadi bahan bagi kita semuanya. Yang penting saya kemarin ada sebuah seminar saya menyampaikan begini kan jangan merasa atof lamun boga budak otaknya dami. Ya. Kenapa Pak? Karena 60% anak-anak yang terlibat narkoba dan perkaulan jelek itu karena apa? Karena ada orang itu peduli. Si budaknya kali-kali kudu ngabantah, kudu tegas. Nah sebabnya itu untuk memproteksi diri supaya dia tidak tergoda orang lain begitu. Tapi kalau mulai barangkali bukan ustaz cuma anak mas sudah batur bisa nurut sadar awas tuh. Jangan sekarang tidak. Kenapa? Karena itu disebut dengan otak dami. Otak dami itu adalah apa? Anak yang mudah untuk dikelabui ketika diajak sesuatu. Jadi lamun aya barangkali sakali lamun dipiwaran malaikat kenapa itu anak bagus itu. Yang penting dia tidak melawan, tetapi ketika dia ada proteksi dirinya untuk membantah, walaupun itu bukan pembantahan yang durhaka, itu bagus di otak anak. Itu namanya otak daming. Otak daming ini rentan anak bisa bermasalah dalam kehidupan. Itu Pak. Yang saya tangani hampir 60% anak-anak yang terlibat narkoba dan pergaulan bebas itu karena otaknya terlalu daming. Ya, terlalu daming teh cicing, budak teh sagala nurut, engke di mana aya anu ngajak nyekok cicing gitu. Tapi kalau dia tegas otaknya dia itu apa nah gitu nah itu biasanya lama kalau mulai bulan kali itu cincin sakit kedua nah sahabatnya dia otaknya tidak damai tapi bagus itu bisa menahan sesuatu ketika masuk kepada dirinya. Usah alhamdulillah abdi maupun anak sana bager sana pisubuh demikian kaisa teh cicing lain bager dengan karomun eta ada hariwan justru eta beda ku bagel beda lain gitu. Nah begitu, jadi lamun kayak hujan, udah kayak hujan itu otaknya tidak damai. Nanti kalau sudah tua baru harus damai. Otak itu, ada jumuran kali biarkan aja. Kenapa? Kalau dia terlalu damai otaknya, itu babari kacekok itu babari kacekok. Ketika dia tidak punya orang yang dipercaya, maka begitu ada nyekok itu bisa dipercaya karena terlalu damai otaknya begitu. Itu ada khusus teori di NLP, Neuro Linguistic Programming, kajian tentang otak damai dan otak itu dia memiliki sebuah kajian khusus. Maka keren budak lagi. Ya jajan wae lieur sok budak ngalireun teh. Jajan wae lieur mama teh cenah. Pacek budak teh mama wae lieur. Dari mantep bahagia. Nah begitu. Gitu. Nah ini seperti itu. Yang kedua adalah apa? Kemampuan berpikir itu adalah keahlian. Kemampuan berpikir itu adalah keahlian. Kalau yang tadi ibu anugerah bapak saya kapasitas berpikir itu anugerah. Kalau kemampuan berpikir itu adalah keahlian kita. Pinu sampun kan jadi sadar eta teh nya.
Aya tinggal kerupuk, aya keripik singkong, aya barbecue, aya ieu dipikeun ka diolah jadi sagala. Nebikeun ka urang begitu ngaluan teh, begitu ditedak teh nah asa naon? Eta teh Ustaz tinggal sampo, tinggal lipat jadi bolu. Ya, sampeuna sarua tapi